Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin perkenalkan diri, Taruna tingkat 3, Sifsasa Agustin, STB 5044, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, di sini saya akan melaksanakan coding dan SPSS serta output dan interpretasi untuk melaksanakan tugas UAS Statistik Manajemen Data. Di sini dari raw data yang sudah kami dapatkan, saya mengubah raw data tersebut ke dalam coding menggunakan rumus if. Di sini sudah diketahui codingnya, nilai X, nilai Y, dan codingnya. Lalu untuk codingnya akhirnya saya pindahkan ke sheet selanjutnya untuk nantinya di copy dan dimasukkan ke dalam SPSS. Setelah saya masukkan ke SPSS, variable view-nya saya ubah dari jenis kelamin, usia, vonis pendidikan, kasus pembinaan, nilai X, nilai Y. Lalu setelah itu saya ubah desimalnya menjadi 0. Lalu setelah itu saya ubah measure-nya menjadi dari 1 sampai 6 saya ubah menjadi nominal, dan untuk nilai X dan nilai Y saya ubah menjadi scale. Selanjutnya saya buka data view, analyze, descriptive statistik, frekuensi. Lalu di sini saya pindahkan untuk mencari nilai frekuensi yang pertama, saya memindahkan jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, dan kasus serta pembinaan ke variabel X, ke variabel S, lalu saya pencet OK. Saya pencet OK. Di sini muncul nilai statistik, nilai frekuensi dari statistik, jenis kelamin, dan lainnya. Lalu yang kedua, saya buka analyze lagi, descriptive statistik, frekuensi. Lalu saya kembalikan lagi dari jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, vonis. Lalu saya pindahkan nilai X dan nilai Y. Saya buka statistik, lalu di sini saya mencari mean, median, mode, standard deviation, minimum, dan maksimum. Lalu saya pencet continue dan saya matikan display frekuensi table-nya. Saya pencet OK. Setelah itu muncul di output dari statistiknya. Lalu setelah itu saya buka analyze. Saya buka regression, saya buka linear. Setelah itu saya masukkan nilai X di bagian dependent dan nilai Y di bagian dependent dan nilai X di bagian independent. Setelah itu saya pencet OK. Lalu muncul regressionnya dari variable enter, model summary, variable enter, model summary, dan ANOVA. Lalu saya buka analyze kembali. Dan parametric test, legacy dialog. Setelah itu saya buka sampel KS. Lalu saya pencet nilai unstandard residual tadi. Setelah itu OK, dan muncul kembali one sample Kolmogorov seminar test. Saya copy hasil output tersebut semuanya ke dalam Word. Lalu hasilnya adalah dari frekuensi table yang didapatkan, jenis kelamin berdasarkan tabel frekuensi, seluruh responden dianalisis berjumlah 189 orang dan semuanya laki-laki 100%. Lalu untuk usia, distribusi usia responden bervariasi dan kelompok terbesar pada kelompok 5, yaitu sebanyak 48 orang
atau 2,5%, disusul kategori ketiga sebanyak 45 orang atau 23,8%, dan kategori 2 sebanyak 44 orang 23,3%. Sementara itu kategori usia paling sedikit adalah kategori pertama hanya 15 orang 7,9%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari kelompok usia individu. Dari vonis, dalam hal vonis, kategori terbanyak ada kategori keempat sebanyak 42 orang 22,2%, diikuti oleh kategori kedua 19% dan keenam 15,3%. Sementara itu kategori ketujuh hanya mencakup 6 orang atau 3,2%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjadi vonis yang menengah dibandingkan kategori lainnya. Dari segi pendidikan, tingkat pendidikan responden cukup merata. Kategori ketiga dan keempat masing-masing diikuti oleh 41 orang sebanyak 21,7%, diikuti oleh kategori ke-1 sebanyak 39 orang atau 20,6%, kategori kelima sebanyak 36 orang atau 19%, dan paling sedikit kategori kedua sebanyak 32 orang atau 16,9%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pada responden relatif beragam dengan dominasi pendidikan menengah. Selanjutnya dari kasus paling banyak dihadapi oleh responden oleh kategori ke-6 sebanyak 42 orang, yaitu 2,2%, disusul oleh kategori ke-4 19% dan kategori ketiga 17,5%. Kategori kasus paling sedikit adalah kategori ke-5 dengan 23 orang sebanyak 12,2%. Artinya kasus-kasus dalam kategori ke-6 lebih sering terjadi di antara responden. Dari pembinaan, program pembinaan di kategori kelima paling banyak diikuti oleh 30 orang sebanyak 15,9%, kemudian kategori ke-1 14,3% dan kedua 13,2%. Kategori pembinaan paling sedikit adalah kategori ke-7 dengan 17 orang yaitu 9%. Ini mencerminkan bahwa sebagian besar narapidana mengikuti program pembinaan pada level menengah. Pada tabel statistik, di sini dijelaskan mean, median, mode, standard deviation, minimum, dan maksimum. Dengan interpretasi, nilai X memiliki rata-rata sebesar 51,54 dan nilai maksimum 60 serta minimum 15. Dengan simpangan baku 7,796, sedangkan nilai Y memiliki rata-rata 93,76, maksimum 118, minimum 30, dan simpangan baku 14,434. Ini menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal dan data nilai Y memiliki variasi yang lebih tinggi dibanding nilai X. Tabel model Summary dan ANOVA memiliki interpretasi yaitu analisis regresi menunjukkan nilai R square sebanyak 0,675 yang berarti 67,5% variasi dari variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Nilai signifikasi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan hubungan yang kuat antara variabel X dan Y dalam model yang digunakan. Dalam tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, interpretasinya adalah uji Kolmogorov-Smirnov pada residual menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,057 yang berada di atas 0,05 yang artinya residual dari model regresi terdistribusi normal. Ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas dalam analisis regresi terpenuhi. Sekian Pak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.